Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur ya, saya super excited hari ini karena kita bakal ngebahas sebuah topik yang, percayalah, ini bakal ngerombak total cara kalian ngelihat masa lalu. Khususnya buat kalian nih teman-teman Gen Z yang mungkin selama ini mikir kalau sejarah itu ngebosenin banget. Hari ini kita bakal coba bedah sejarah pakai sebuah kacamata yang benar-benar revolusioner, lensa Al-Quran. Oke, yuk langsung aja kita mulai penelusuran seru ini. Nah, pertanyaan paling mendasarnya tuh gini, ngapain sih kita repot-repot belajar sejarah? Coba deh jujur, seberapa sering kalian duduk di kelas sejarah, dengerin guru ngomong dan ngerasa frustrasi? Kayak, apakah sejarah tuh cuma sekedar romantisme masa lalu? Atau cuma deretan angka, tahun, sama nama-nama tokoh yang udah meninggal yang dipaksa masuk ke otak kita cuma biar kita lulus ujian? Kalau kalian mikirnya gitu, ya wajar aja sih kalau sejarah selama ini kerasa kayak tumpukan fakta yang mati. Cara lama tuh sering banget bikin kita terjebak. Kita cuma disuruh nyari data lahiriah atau ngapalin apa yang sebenarnya terjadi, yang akhirnya malah membelenggu kita di masa lalu. Padahal nih ya, sejarah yang benar, cara yang tepat buat memahaminya sama sekali nggak mengikat kita. Justru sebaliknya, dia membebaskan kesadaran kita. Sejarah itu ibarat peta jalan buat ngadepin masa depan, buat nentuin arah kemana sih peradaban kita ini harus melangkah. Jadi, sejarah itu bukan rantai teman-teman, dia itu kompas yang membebaskan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, rapuhnya sejarah manusia. Di sini kita bakal coba bongkar sedikit soal bias dan ambisi di balik catatan masa lalu. Kalian pernah mikir nggak sih, penulisan sejarah manusia itu sebenarnya sering banget berdiri di atas fondasi yang rapuh luar biasa. Semuanya sering disetir sama ambisi, kekuasaan, dan kepentingan politik si pemenang. Dalam surah Al-Imran ayat 78, Al-Quran ngasih kita warning yang tajam banget tentang gimana sebuah informasi itu diproduksi. Coba pakai logika deh, kalau wahyu suci aja berani dipalsuin dan diubah-ubah sama segelintir elit demi kepentingan dunia, terus gimana nasib catatan sejarah biasa? Kalau teks dari Tuhan aja bisa diputar balikan, masa iya kita mau telan mentah-mentah sejarah buatan manusia yang rentan banget dimanipulasi? Nggak masuk akal kan? Poin krusialnya tuh di sini. Kita harus sadar betapa gelapnya era sejarah sebelum turunnya Al-Quran. Zaman dulu, cerita tuh cuma diwarisin dari mulut ke mulut, tanpa ada alat verifikasi yang ketat. Nggak ada tuh yang namanya sanad atau rantai sumber kebenaran. Tanpa standar itu, ya mustahil kita bisa bedain mana fakta yang asli dan mana mitos atau hoaks yang direkayasa. Akhirnya apa? Sejarah cuma memfosil jadi tradisi buta. Dia berubah jadi alat propaganda murni buat para penguasa untuk menutupi kezaliman mereka dan membungkam kebenaran. Nah, sekarang kita melangkah ke bagian kedua, revolusi sejarah Al-Quran. Kita bakal masuk ke era yang namanya ensiklopedia profetik. Di titik inilah game changer-nya terjadi. Kehadiran Al-Quran bawa revolusi yang masif banget buat historiografi. Al-Quran hadir sebagai ensiklopedia sejarah profetik yang benar-benar ngerombak cara kita mandang waktu. Sejarah profetik ini tuh bukan cuma deretan peristiwa random yang nggak ada arahnya. Paradigma ini ngubah sejarah jadi lintasan yang punya 3 pilar utama. Pertama, liberasi atau ngebebasin manusia dari penindasan. Kedua, humanisasi alias memanusiakan manusia. Dan yang ketiga, transendensi, yaitu nyambungin segala hal di dunia ini dengan ketundukan pada Sang Pencipta. Coba bayangin, arsip atau dokumen negara sehebat apapun di dunia ini cuma bisa nyatet tindakan fisik kan? Mana ada sejarawan sekuler yang bisa nulis sejarah sampai nembus ke niat paling dalam, kegelisahan batin, atau doa-doa rahasia para pelakunya? Nggak ada. Tapi, jauh sebelum ilmu psikologi modern itu ada, Al-Quran udah membongkar motif psikologis tokoh-tokohnya. Kayak yang terekam indah banget di surah Yusuf ini. Al-Quran nggak cuma ngasih tahu apa yang terjadi, tapi ngejawab kenapa dan gimana akhir dari kisah itu sampai di pengadilan akhirat nanti. Keren banget kan? Selanjutnya, bagian ketiga, anatomi peradaban. Mari kita pahami lebih dalam tentang hukum sunatullah. Jadi gini, Al-Quran itu nggak pernah nyajiin daftar kronologi yang kaku dan bikin ngantuk. Dia lebih milih ngebedah anatomi jatuh bangunnya sebuah peradaban lewat hukum sebab akibat dari Allah, atau yang kita kenal sebagai sunnatullah. Nah, gagasan ini sebenarnya udah disuarakan dari abad ke-14 sama sosiolog muslim jenius Ibnu Khaldun. Beliau membagi sejarah jadi 2 dimensi. Ada dimensi dhohir, ini cover luarnya aja, yang isinya cuma info kronologis. Terus ada dimensi batin, sisi dalam yang butuh filosofi, analisis sebab akibat, dan hikmah. Dan tebak, Al-Quran adalah puncak dari dimensi batin ini. Fakta luar itu penting sih, tapi filosofi dan pelajaran di baliknya itu jauh lebih esensial. Hal ini ngebawa kita pada satu kesimpulan penting. Al-Quran itu memfilter sejarah.
Kisah-kisah di dalamnya itu udah disaring dan dipilih bukan supaya data administrasinya lengkap. Sama sekali bukan, tapi dipilih berdasarkan kekuatan ibrah atau pelajaran yang bisa mengubah hidup kita. Kalau ada detail spesifik yang emang penting, pasti Allah sebutin. Tapi kalau intisari moralnya lebih penting, ceritanya bakal dirangkum dengan tajam biar daya dobrak emosionalnya dapat banget. Cerita masa lalu bisa aja dikubur loh, kalau emang nggak ngasih cahaya apa-apa buat peradaban kita. Kita masuk ke bagian keempat, etika historiografi. Di sini kita bahas gimana sih cara yang benar buat ngebaca sejarah. Biar kita bisa nyerap revolusi ini, Al-Quran ngasih framework yang jelas banget. Ada 4 etika nih kalau mau baca atau nulis sejarah. Pertama, kejujuran. Tolak mentah-mentah segala manipulasi. Kedua, kepekaan nilai. Lihat semua peristiwa pakai lensa tauhid dan moral. Ketiga, kepedulian sosial. Pastiin ceritanya itu bikin masyarakat bangkit, bukan malah memicu ribut-ribut atau fitnah. Dan keempat, keterhubungan transendental. Ingat, semuanya bakal dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Teman-teman, ingat ini ya, dalam Al-Quran gak ada cerita yang netral. Semua narasi memaksa kita buat milih posisi, buat berani berdiri di pihak yang benar. Dan akhirnya bagian kelima, ini spesial buat kalian Gen Z. Kalian adalah arsitek peradaban baru. Dengerin ini baik-baik ya, belajar sejarah itu nggak boleh berhenti pas kalian nutup buku pelajaran. Al-Quran itu sebenarnya lagi memanggil generasi kalian. Dia nggak mau kalian cuma duduk manis, scroll-scroll layar HP, dan sekedar jadi konsumen sejarah. Enggak, Al-Quran mendidik kalian buat jadi Shani Oltarih, para pembuat sejarah. Kalian tuh lagi ditantang buat jadi arsitek, buat jadi penulis langsung dari kisah peradaban baru yang keren banget, yang bersandar teguh pada wahyu dan akhlak mulia. Sejarah itu bakal mati kalau cuma jadi tulisan di kertas. Dia baru bakal hidup kalau kalian pompa dengan aksi nyata. Jadi kesimpulannya, semua yang kita bahas ini bukan cuma soal cerita masa lalu. Jadikan Al-Quran sebagai kaca pembesar buat ngelihat realitas kalian hari ini. Waktu kalian baca kisah para nabi atau hancurnya peradaban zaman dulu, coba tanyain pertanyaan terbesar ini ke diri kalian sendiri. Kenapa sih aku ada di sini dan kemana langkah aku selanjutnya? Temukan jawabannya dan jadilah pencipta sejarah peradaban masa depan. Terima kasih banyak udah stay dan nyimak sesi bedah materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.